Kalau kita mendapatkan musibah, jangan terus dipikirkan musibahnya, tapi lihat nikmat yang masih ada, supaya kita bisa lebih bersyukur dan lebih redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan 3 keistimewaan besar dalam musibah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-33, sebab terjadinya musibah dan cara penanggulangannya. Pengarang mengatakan di sini bahwa Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu adalah karena sungguh Allah sekali-kali tidak akan mengubah satu nikmat yang telah dianugerahkan kepada satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30 Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nahl 112-nya, wa dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ayat-ayat yang mulia ini, kata beliau, memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah zat yang maha adil dan maha bijaksana. Ia tidak akan menurunkan sebuah bala ataupun bencana
atas satu kaum kecuali karena perbuatan maksiat. Dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah, lebih-lebih karena jauhnya mereka dari tauhid dan tersebarnya kesyirikan di banyak negeri-negeri Islam. Hal yang menyebabkan timbulnya banyak fitnah dan ujian. Berbagai musibah itu tidak akan hilang kecuali dengan kembali mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat-syariatnya, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Al-Quran juga menjelaskan kepada orang-orang musyrik yang berdoa kepada Allah saat ditimpa musibah dan kesempitan. Tetapi ketika Allah membebaskan mereka dari musibah dan kesempitan, mereka kembali melakukan kesyirikan, menyembah dan memohon kepada selain Allah di waktu senang dan lapang. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab kenapa banyaknya musibah. Kenapa banyak gempa, bahkan sampai terjadi tsunami. Kenapa banyak gunung-gunung yang aktif sampai meledak dan mengakibatkan banyak korban, banyak banjir di mana-mana dan begitu seterusnya. Belum lagi gagal panen, susahnya ekonomi, banyaknya wabah dan penyakit dan lain sebagainya. Ada apa sebenarnya musibah ini Allah Subhanahu wa taala timpakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari paparan pengarang ini bisa kita simpulkan bahwa musibah itu datang itu disebabkan karena dua perkara. Musibah itu datang itu disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, tentu karena sebuah dosa yang dilakukan manusia. Dosa itulah yang mendatangkan musibah. Artinya dengan sebab dosa Allah murka. Dengan sebab Allah murka datanglah bencana. Itulah sebab yang sangat vital kenapa kemudian musibah itu muncul di mana-mana. Itu sebenarnya sebab utamanya adalah dosa, tidak ada yang lain. Walaupun umpamanya ada para peneliti, contoh kenapa sampai terjadi gempa dan tsunami, ataupun gunung aktif sampai kemudian meletus. Mereka mengatakan, ya secara teori, bahwa itu karena terjadi geseran lempengan atau apalah namanya. Tetapi yang mereka tidak pahami adalah tidak mungkin geseran atau lempengan itu bergeser di bawah bumi itu kalau seandainya tidak ada yang menggerakkannya, tidak ada yang menggesernya. Tidak mungkin bergeser begitu saja. Pasti ada yang menggesernya, ada yang menggerakkannya sehingga terjadi gempa kemudian tsunami, baik tektonik ataupun vulkanik ya. Artinya bahwa yang menggeser itu siapa? Ya tentu yang menciptakan lempengan itulah yang menggesernya. Lalu apa sebabnya menggeser sehingga membuat banyak bencana? Tidak lain dan bukan disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah setiap musibah itu dikarenakan dosa? Tidak. Tidak semua dosa itu, tidak semua musibah itu datang karena sebuah dosa. Bisa saja musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat manusia. Kenapa bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah tidak mungkin membiarkan hamba itu begitu saja, tapi Allah akan berikan cobaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan hamba-hambanya, maka Allah akan uji hamba-hamba itu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau hamba itu redha dengan ujiannya, fa in radhiya falahur ridha, maka dia akan mendapatkan redhanya Allah. Fa in sakhita falahus sukhtu, tapi kalau hamba itu malah murka dengan ujian itu, maka Allah juga akan murka kepadanya. Inilah penyebabnya. Jadi penyebab musibah itu dua, bisa karena dosa, bisa karena Allah hendak mengangkat derajatnya. Makanya sering ada pertanyaan, sebenarnya musibah itu dia adalah bentuk ukubat atau bentuk mahabbat? Apakah musibah itu diturunkan karena sebuah ukubat? Ukubat itu artinya hukuman. Ataukah mahabbat karena kecintaan? Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, lihat orang yang mendapatkan musibahnya. Kalau dia itu memang selama hidupnya banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, ataupun mengurang-ngurang kewajiban Allah, dia mungkin terlalu meremehkan perintah-perintahnya, tidak pernah mengindahkan larangan-larangannya, tiba-tiba Allah turunkan musibah, maka ini bentuk ukubat, bisa jadi ini bentuk hukuman. Allah menghukum dia supaya dia kembali. Sebagaimana surah Rum tadi, Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena dosa manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia sebagian dari akibat perbuatan mereka. Apa hikmahnya? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau yang seperti ini, musibah yang turun disebut ukubat namanya. Itu hukuman dari Allah supaya mereka kembali. Tapi kalau seandainya orangnya baik, ahli ibadah, orangnya taat, rajin membaca Quran, rajin berzikir, rajin silaturahim, intinya dia orang baik. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian dan juga musibah kepada orang ini, maka ini bukan ukubat namanya. Ini namanya mahabbat. Mahabbat itu artinya kecintaan. Allah cinta dengan hambanya. Allah cinta dengan hambanya, maka saking cintanya Allah uji hamba ini. Apakah betul kecintaannya kepada Allah, ataukah semata-mata kecintaannya semu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah kirim berbagai macam musibah. Tetapi yang namanya musibah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menurunkan kepada kita kecuali berdasarkan kadar iman. Artinya kalau iman kita kuat, maka musibah semakin berat. Tapi kalau kadar iman kita lemah, maka musibah semakin ringan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah itu yang hamba tidak sanggup memikulnya. Sebab kalau itu yang terjadi, Allah zalim. Masa orang yang tidak sanggup memikulnya kemudian dipaksa untuk memikulnya? Seperti orang yang tidak sanggup memikul batu yang 100 kilo atau 200 kilo, dipaksa umpamanya untuk memikulnya. Dia tidak akan tahan dan tidak akan sanggup untuk memikulnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kadar iman hambanya. Dan itu bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini muallif pengarang menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu adalah sarang daripada musibah-musibah yang terjadi di mana-mana. Karena musibah ini macam-macam bentuknya kan. Bisa saja musibah itu seseorang diuji kesehatannya, sehingga mungkin mengalami sakit parah dan berkepanjangan. Bisa saja mungkin diuji dengan keluarganya, dengan kenakalan anak-anaknya, dengan kenakalan pasangannya, dengan perceraian rumah tangganya. Atau boleh jadi musibah itu dalam bentuk umum, seseorang stres, ya, bingung, mungkin mikirin utang kan itu, mungkin mikir masa depan, mungkin mikir orang yang dicintainya sudah menghilang, atau mungkin musibah itu datang dari musuh. Mungkin dengan ucapan mereka yang menyakitkan, seperti mereka suka menggibah kita, membuli kita, memfitnah kita, mengadu domba kita, atau berbicara tentang kita yang kita tidak lakukan, dan begitu seterusnya. Dan itu bisa terjadi dari, ya, namanya musibah itu bisa dari orang dekat, bisa dari orang jauh, bisa dari orang dalam, bisa dari orang luar, dan begitu seterusnya. Pastilah musibah itu
selalu ada mengitari kita. Tetapi sekali lagi bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kecuali umumnya karena dosa. Umumnya itu karena dosa. Karena dosa sendiri itu pengaruhnya banyak. Dosa sendiri itu pengaruhnya banyak sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pengaruh dosa. Pertama, hirmanul ilmi. Dosa itu bisa menjadikan hilangnya ilmu yang harusnya dia dapat. Hilangnya pengetahuan. Maksudnya hilangnya pengetahuan saja. Bisa saja mungkin dia alim, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Atau memang dia sedang belajar, tapi tidak masuk-masuk pelajarannya. Karena hal ini pernah dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dia bermasalah dengan hafalannya. Kemudian datang kepada gurunya Imam Waqi dan mengadukan masalahnya. Sehingga dia membuat bait syair dan mengatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi, kata Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi menasihati agar aku meninggalkan maksiat. Kemudian Imam Waqi mengatakan, ingatlah bahwa wa'lam bi annal ilma nurun. Ingat, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat. Jadi kenapa kemudian diharamkan pengetahuan? Itu disebabkan karena maksiat. Yang kedua, hirmanur rizki. Diharamkan padanya rizki. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal abda la yahrumur rizku bi dzambin yusibu. Terkadang seorang hamba itu diharamkan rizki disebabkan dosa yang dilakukannya. Boleh jadi rizkinya terhalang, atau boleh jadi bukan rizkinya terhalang, tapi barokahnya hilang. Bisa jadi rizkinya hilang, atau rizkinya ada tapi barokahnya yang hilang. Nampaklah dia mungkin dapat keuntungan dalam sebuah perniagaan karena sebuah kecurangan. Mungkin dengan cara curang dalam dagang, dengan mengurang-urang takaran, curang dalam timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam takaran dan begitu seterusnya. Nampaknya hasilnya banyak, uangnya nampak banyak, tapi hakikatnya Allah hilangkan keberkahannya. Dan itu karena dosa tadi yang dilakukannya. Atau sama sekali dia tidak mendapatkan rizki, bekerja ke sana kemari, tidak dapat gitu ya, maka tidak lain dan bukan diharamkannya rizki itu karena dosa yang diakibatkannya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, wahsyatun yajiduhal abdu al-asi. Ketakutan yang terus menghantui bagi orang yang ahli maksiat. Hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya selalu meriang, ketakutan, kebingungan, stres dan begitu seterusnya. Karena dosa itu menjadikan hilangnya ketenangan dalam hati karena terlampau banyak titik hitam dalam hatinya. Ataupun dengan dosa ini ta'siru umuri, menjadi sulit perkaranya. Masalah-masalah yang banyak itu susah diuraikannya. Yang kecil tidak tahu jalan keluarnya, yang besar pula tidak bisa diurai-uraikannya. Karena maksiat sehingga buntu jalannya. Menyelesaikan dari mana bingung dia. Ataupun annal ma'asi tuhinul qalba wal badan, bahwa maksiat itu bisa menjadikan lemah hati dan badannya. Hatinya menjadi lemah, tidak semangat, dan badannya bisa menjadi lemah karena banyak penyakit yang menimpanya. Ataupun yang lebih daripada itu, hirmanut ta'ah. Diharamkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan malas ibadah, malas salat, malas zikir, malas baca Quran, malas hadir di majlis ilmu, malas segala-galanya malas. Dan ini bahaya, ya. Kalau orang sudah malas melaksanakan ketaatan, ini bahaya. Kemudian juga bahwa maksiat itu bisa memendekkan umur dan bisa menghancurkan berkah. Pendek umurnya, hilang pula berkahnya. Dan maksiat juga bisa menjadikan seseorang annal ma'asi tazra'u amthalaha wa tuwalladu ba'daha ba'dha. Dan ingat, maksiat itu bisa mengakibatkan datangnya maksiat yang semisalnya. Atau dengan kata lain, bahwa maksiat ini bisa melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, maka bisa saja Allah tutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Termasuk juga
Maksiat ini bisa menyebabkan kehancuran bukan hanya individu ya, sebuah bangsa. Sebuah bangsa bisa hancur karena kemaksiatan. Dan maksiat ini mengakibatkan lemahnya Islam, rusaknya akal, dan buruknya perangai, dan banyak lagi ya tentang akibat-akibat kemaksiatan. Nah, di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara maksiat yang paling besar yang menyebabkan datangnya banyak musibah adalah ketika orang itu mulai meninggalkan tauhid dan mulai melakukan kesyirikan. Ini maksiat terbesar yang mengakibatkan banyak bencana, banyak musibah ini. Kenapa kemudian negeri kita ini banyak banjir di mana-mana, banyak gempa di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, tsunami di mana-mana, dan begitu seterusnya? Maka sebab terbesar itu banyaknya musibah karena kesyirikan. Kesyirikanlah yang menjadikan musibah merata di mana-mana. Makanya kenapa kemudian pengarang di sini menyebutkan bahwa Al-Quran menjelaskan kepada orang-orang musyrik ini bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itulah yang mengakibatkan bencana di mana-mana. Dan kita lihat tingkat orang yang bertauhid pada hari ini dengan tingkat orang yang bertauhid di zaman salaf itu semakin menurun. Bahkan banyak di zaman sekarang orang tidak kenal tauhid kan. Yang lebih parahnya lagi, kesyirikan dianggap sebuah tauhid. Seperti orang-orang yang berziarah kubur, kemudian meminta-minta di kuburan, tabarruk di kuburan, tawaf di kuburan, nazar di kuburan, menyembelih sesuatu di kuburan. Mereka menganggap itu sebuah ibadah. Padahal itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Kalau tidak dikatakan syirik, apa namanya? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibumbui dengan doa-doa dan bacaan-bacaan atau membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kalau hakikatnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ainus syirki, syirik yang sesungguhnya. Tapi anehnya, kalau ada orang yang kemudian berusaha untuk menasihati mereka bahwa itu adalah kesyirikan, itu adalah penyimpangan akidah dan tauhid, mereka marah. Seolah-olah kita ini mengajarkan ajaran sesat, seolah-olah kita ini mengajarkan ajaran yang tidak benar, dan mereka menganggap benar kita pula yang sesat. Lah inilah perangi atau musibah yang terjadi di negeri kita ini, banyaknya kesyirikan dan negeri-negeri yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini beliau mencontohkan tentang bagaimana kesyirikan yang terjadi. Kalau zaman dulu, kata beliau, orang melakukan kesyirikan itu di waktu mereka sedang senang saja. Tapi kalau mereka sedang susah, mereka berdoa kepada Allah. Seperti yang terjadi kepada Ikrimah bin Abi Jahlin. Ada seorang sahabat namanya Ikrimah, putra Abu Jahal, orang yang paling memusuhi Nabi. Ketika terjadi Fathu Mekah, Ikrimah ini lari ke Syam, menuju kota Syam dengan menunggangi perahu. Karena dia tidak mau mengikuti ajakan Nabi, dan dia sangat ingin membunuh Nabi. Tapi apa daya, karena Mekah sudah dikepung kaum muslimin. Akhirnya ketika di tengah-tengah lautan, kapal yang ditungganginya hampir dihempas ombak ke sana kemari sehingga hampir tumpah dan jatuh. Maka orang-orang yang di kapal itu ketakutan, termasuk Ikrimah juga di situ. Ketakutan. Lah ketika itulah kemudian orang-orang yang di kapal itu mengatakan, berdoalah kepada Allah, maka kita akan diselamatkan. Maka Ikrimah dalam hatinya, kalau memang Tuhan yang diserukan Muhammad adalah Tuhan yang benar, dan dia menjanjikan keselamatan kepadaku, maka aku akan datang menghadap dia dan masuk Islam. Maka mulai dia menengadahkan wajahnya ke langit, mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah agar diselamatkan. Dan tidak ada satu pun dalam kapal itu menyebut-nyebut patung-patung yang disembah orang-orang jahiliyah. Mereka tidak berteriak ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal. Mereka mengatakan Allahumma ya Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Baru kemudian Ikrimah sadar bahwa apa yang didakwahkan Rasul sebuah kebenaran, dan selama ini sesembahan dia adalah sebuah kebatilan. Akhirnya dia datang kepada Rasul, masuk Islam. Ya. Itu kesyirikan di zaman dulu tuh. Sebagaimana ayat ini, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah.
Tapi apa yang terjadi? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi kalau sudah diselamatkan, hidup mereka sudah senang, sudah selamat, mulai lagi mereka melakukan kesyirikan. Seperti yang terjadi dengan siapa? Bani Israel. Ketika mereka dikejar Fir'aun, maka mereka berdoa kepada Allah untuk diselamatkan, minta kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka pun betul-betul mentauhidkan Allah sehingga mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan dan mata mereka menyaksikan. Tapi ketika kemudian sudah mulai berjalan menuju tanah perjanjian, melewati sebuah desa. Di situ desa itu para penyembah patung anak sapi. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka. Maka Musa marah dan mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian kaum yang jahil, sudah dapat hidayah mau musyrik pula. Nah, dari sini kita tahu bahwa umat dulu itu mereka melakukan kesyirikan itu di waktu senang saja, tapi di waktu susah mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi hari ini tidak, ya. Hari ini orang susah ya tetap syirik, orang senang juga malah lebih syirik lagi. Orang susah datang ke dukun, orang senang tambah dukunnya. Begitu bahasanya. Orang susah cari jimat, orang senang makin banyak jimatnya. Jadi orang-orang sekarang ini justru tidak membedakan mau susah mau senang, tetap saja melakukan kesyirikan. Ketika susah malah datang ke kuburan meminta-minta. Ketika sudah senang makin banyak pula kuburan yang diziarahinya. Lah ini hal-hal yang seperti ini terjadi di masyarakat kita kaum muslimin. Dengan berbagai macam khurafatnya, dengan berbagai macam tatayurnya, dengan berbagai macam kesyirikannya, baik yang kecil atau yang besarnya. Lah inilah sebenarnya yang mengakibatkan banyak bencana turun di mana-mana. Karena mereka sudah meninggalkan Allah dan berpaling kepada selain Allah. Mereka sudah meninggalkan tauhid dan berpaling kepada kesyirikan. Mereka tidak paham bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Logika yang sering saya jelaskan kepada ibu-ibu. Kalau seandainya ibu ini punya anak, dari kecil ibu rawatlah dari bayi sampai kemudian sekolah dasar. Kemudian sampai ke sekolah SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, dapatlah S1, S2, doktor, profesor, sampai punya pekerjaan. Ibu semua tuh jasanya dari dia orok, dari dia ibu lahirkan sampai dia jadi orang sukses. Setelah sukses, dia pun bekerja, gajinya besar. Tetapi setelah dia bergaji besar, setiap bulan dia ingin menyenangkan orang. Dia kirimlah kemudian uang itu, tapi bukan kepada orang tuanya, tapi kepada tetangganya yang tidak ada sangkut pautnya dalam pendidikan dia. Kira-kira ibu marah enggak? Marahlah. Itu anak saya yang besarkan, saya menyekolahkan, saya mencarikan pekerjaan, sudah dapat gaji ditransfer ke tetangga. Tentu orang tuanya marah. Ya. Berarti anak itu kurang ajar dan durhaka. Dia tidak tahu siapa yang berbuat baik kepada dia, siapa yang tidak berbuat baik kepada dia. Lah Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dialah yang telah menciptakan kita, dialah yang telah memberikan nikmat kepada kita, dialah yang telah menghidupkan kita, memberikan jalan kemudahan bagi kita. Setelah semua kita terima dari Allah, kita pula beribadah kepada selain Allah. Apa tidak murka Allah itu? Ya. Maka dengan kemurkaan Allah itulah kemudian menjadikan turunnya banyak musibah. Karena musibah itu sekali lagi salah satu umumnya paling banyak itu karena maksiat yang dilakukan. Ya ada musibah-musibah yang diturunkan Allah itu karena tadi ingin mengangkat derajat, ingin menghapus kesalahan, ya, ingin menguji manusia ada. Ya, seperti namanya musibah-musibah yang pernah diterima oleh para nabi. Bukankah Rasul yang mengatakan asyaddul bala indallahil anbiya, kan? Manusia yang paling berat musibahnya itu siapa? Para nabi. Loh, kenapa para nabi yang taat? Kenapa para nabi yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalahnya, kok mereka malah diuji, diberikan banyak musibah? Harusnya mereka disenangkan lah, kan begitu? Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian orang setelah para nabi, kita ini. Kalau kita seandainya kemudian dengan ketaatan kita masih juga diberikan musibah, berarti musibah itu mengikuti musibahnya para nabi. Bahwa kita akan diuji karena ketaatan kita. Untuk apa? Mengangkat derajat, supaya Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan?
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Bersabar saat menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kalau tidak bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, selain daripada bersabar dan bersabar ya, ketika mendapatkan musibah itu, maksudnya bersabar di sini dengan cara pertama istirja. Kalau ibu mendapatkan musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, minta pahala dengan mengatakan Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Kemudian yang ketiga, jangan melihat musibah terus, tapi lihatlah nikmat yang tersisa pada diri kita, supaya bisa bersyukur dan redha. Kalau kita mendapatkan musibah, jangan terus dipikirkan musibahnya, tapi lihat nikmat yang masih ada, supaya kita bisa lebih bersyukur dan lebih redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan 3 keistimewaan besar dalam musibah. Pertama, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Kita akan mendapatkan pujian Allah. Subhanallah, Allah akan memuji kita. Kalau kita dipuji oleh presiden saja sudah bangga. Ini yang muji kita Allah di hadapan malaikat lagi. Yang kedua, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah, dan dia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan dibimbing dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian juga yang bisa menyabarkan kita dalam musibah adalah kita harus tahu tentang hakikat dunia supaya makin sabar. Hakikat dunia ini bukan darun ni'am. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Karena Rasul yang mengatakan bahwa dunia ini sijnul mu'min. Dia penjara bagi kita orang yang beriman. Dia hanyalah sorga bagi orang-orang kafir. Makanya lihat hakikat dunia, bahwa dunia diciptakan itu sebagai darul bala. Memang tempat ujian-ujian yang akan banyak dilalui manusia. Tapi ujian itu kan ada batasnya. Dengan adanya kematian hilanglah ujian itu. Kalau dia seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menyabarkan juga saat menerima ujian adalah tadzakkurul maut. Tadzakkur al-maut, mengingat kematian. Bahwa ujian ini pasti berakhir dengan adanya kematian. Tidak mungkin terus sampai ke kuburan, sampai ke hari akhir. Dah, ada batasnya waktu ujian itu. Ya, termasuk juga yang bisa menyabarkan kita saat menerima ujian, kata para ulama, al-wukuf ala hadhihi al-haqiqati wa hiya annana jami'an mulkun lillah. Dan kita harus senantiasa mengembalikan ujian ini kepada Allah dengan cara bahwa kita ini semua milik Allah. Kalau Allah hendak melakukan sesuatu kepada kita, itu hak Allah. Karena dari ujung rambut sampai kaki ini bukan milik kita, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah memberikan ujian ada hikmah di dalamnya. Tidak mungkin semata-mata Allah memberikan ujian tanpa ada alasan, ya. Jadi ini yang pertama, bahwa kita harus bersabar akan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian yang kedua, redha bi qada'illahi wal qadar. Kita harus rela dengan takdir dan putusan Allah. Kita harus rela dengan takdir dan putusan Allah. Bahwa musibah ini sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum Allah menciptakan kita sudah dicatat 500 tahun di Lauhil Mahfuz. Bahwa musibah ini akan terjadi. Musibah ini akan menimpa kita. Sebab kalau kita berjalan dengan takdir, kita akan tenang. Yang tidak tenang ketika menghadapi musibah itu karena dia tidak yakin dengan takdir. Makanya akhirnya dia tasakhut, lisannya menyalahkan Allah, menyalahkan musibah. Dia tidak pernah bersyukur dan tidak pernah redha. Maka berjalanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentunya al-isti'anatu 'alal musibah. Cobalah ketika kita mendapatkan musibah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita. Karena musibah datang dari Allah dan Allah lah yang akan mengangkatnya. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita supaya musibah kita diangkat. Nah, di sini pengarang juga menyebutkan di akhir pembahasan tentang kisah Umar bin Khattab, ya, menulis surat kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak dan mengatakan, janganlah kalian mengatakan sesungguhnya musuh kita lebih jahat daripada kita, sehingga tidak mungkin mereka mengalahkan dan menguasai kita. Sebab terkadang satu kaum dikuasai oleh kaum yang lebih jahat dari mereka, sebagaimana kaum Bani Israel dikuasai oleh orang-orang kafir Majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka. Mohonlah pertolongan kepada Allah atas diri kalian sebagaimana mohon pertolongan Allah atas musuh-musuh kalian. Jadi Umar mengajarkan doa, minta kepada Allah, memohon, ya, agar kita dihindarkan dari ujian atas diri kita atau yang datang dari musuh-musuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara bab tentang sebab-sebab musibah. Baik, sampai di sini. Ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa kita disuruh berdoa pada ketika dan musibah. Yang dimana ketika orang yang sudah banyak berdoa kepada Allah, tapi dia tetap ditimpa musibah. Iya. Paham, sudah paham. Iya. Iya. Pertanyaannya adalah, ada seorang yang terkena musibah, kemudian setiap hari meminta kepada Allah agar musibahnya diangkat, tapi juga tak kunjung-kunjung diangkat. Apa salah dengan doanya? Sering saya katakan berulang-ulang tentang orang yang berdoa dan ijabah doa. Ketika kita berdoa bukan Allah tidak mendengar, Allah mendengar. Ketika kita berdoa bukan berarti Allah tidak mengijabah, Allah mengijabah. Cuman ijabahnya itu terkadang tidak di dunia, tapi di akhirat. Sengaja tidak dikabulkan di dunia, dia terus dibuat sakit umpamanya, atau dibuat dia susah, atau dibuat dia miskin, atau dibuat dia banyak masalah, supaya dosa-dosanya luntur sehingga ketika di akhirat menghadap Allah itu sudah tidak ada dosa. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, atau boleh jadi diulur waktunya. Allah ingin menguji dia sabar nggak dalam doanya. Karena terkadang doa itu bisa dikabulkan setelah mungkin 10-20 tahun baru terasa pengabulannya, ya. Atau memang betul-betul cash, hari ini berdoa beberapa hari kemudian adalah pengabulannya. Atau boleh jadi dia tidak diberi sesuai dengan permintaannya, tapi dikabulkan dengan cara yang lainnya, dengan cara dihilangkan dari bahaya dan begitu seterusnya. Atau mungkin ada hikmah yang disebut dengan hikmah Rabbani. Hikmah Rabbani yang kita tidak tahu apa maksudnya Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tapi dilemahkan para ulama, tapi maknanya sahih. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkan orang sakit sebab kalau sembuh bisa saja dia bermaksiat lagi. Kenapa Allah tidak mengayakan orang miskin? Sebab kalau dia kaya dia melampaui batas. Kenapa pula orang kaya tidak dimiskinkan? Sebab kalau dia miskin dia bisa kufur dan putus asa, ya. Itu ada hikmah Rabbani yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa tidak ada ruginya orang berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Setiap kita berdoa pasti berpahala. Dan jangan katakan aku sudah berdoa kenapa tidak dikabulkan. Justru itu penyebab doa tidak kabulkan adalah kata-kata itu. Ya Allah, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Justru kata-kata itu tidak akan mengabulkan doanya. Karena itu bagian daripada istijal. Istijal itu terlampau cepat ingin dikabulkan. Seolah-olah memaksa Allah, ya Allah cepat. Allah tidak bisa diatur oleh kita. Maka jangan istijal, mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku tapi juga tidak dikabulkan. Maka bersabarlah. Kalau doa tidak dikabulkan segera, maka bersabar. Di situ ada hikmah yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sudah jam hampir 5:30. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu